Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak hari ini berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, pagi hari ini kami akan disapa oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebabkan telah siap untuk mendengarkannya. Dan dia bukan untuk doa dan mengundang untuk doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 21 Februari 2024, diambil dari Kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, pertahankanlah harta surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini adalah pergumulan setiap orang percaya kepada Tuhan, di mana orang percaya mengatakan bahwa kehidupannya penuh dengan kesusahan, penuh dengan pergumulan, di mana senantiasa dia sudah melakukan kehendak Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, tetapi senantiasa dia merasakan kehidupan kesusahan. Tapi dia melihat lagi kehidupan daripada orang jahat di sana, penuh dengan kebahagiaan, kemakmuran, kejayaan, dan juga penuh dengan harta melimpah. Mengapa demikian? Kita perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, senantiasalah memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah cemburu melihat kehidupan orang percaya. Walaupun dia dipenuhi dengan harta melimpah, kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga, atau juga dia penuh dengan kesuksesan, kejayaan, bukan itu yang menjadi patokan utama. Kita lihat lagi latar belakang daripada kehidupannya atau pekerjaannya. Apa yang menjadi pekerjaannya? Apakah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah tidak? Yang pastinya, jalan kehidupannya jauh dari Tuhan. Dia melakukan itu bukan di jalan Tuhan, melainkan di jalan kehidupan daripada yang jahat. Karena dia senantiasa menghidupi keluarganya dari hasil atau yang merampas yang bukan haknya, atau juga dari hasil kejahatan-kejahatan yang senantiasa dia lakukan. Jadi jangan pernah cemburu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tapi mari melihat bagaimana kita mempertahankan harta surgawi yang sudah kita terima dari Tuhan. Di mana kita senantiasa kuat iman kita melakukan kehendaknya di bumi ini. Karena kita perhatikan kembali bahwa hidup ini hanya sementara saja. Di kehidupan kita yang kekal adalah di surga kelak. Di kita harus benar-benar di jalan Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh pemazmur di dalam nas renungan kita hari ini. Di mana dia senantiasa cemburu melihat orang-orang yang jahat, yang melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi mereka di dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi yang terjadi di kehidupan pemazmur, dia menyesalinya. Karena apa? Dia mengatakan kembali lagi bahwa kehidupan daripada orang yang jahat itu seperti bunga yang hanya sebentar-bentar, lalu sebentar lagi akan menyatakan sinar, akan layu. Dan kecantikannya tidak akan bersinar, tidak akan nampak jelas lagi. Jadi bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, senantiasalah jangan pernah cemburu
melihat orang-orang yang jahat walaupun hidupnya melimpah kejayaan ya. Tetapi marilah kita di dalam hidup ini senantiasa di jalan Tuhan. Karena ada dua karakter orang ya. Karakter manusia. Mana yang pertama adalah orang yang jahat dan orang yang baik. Orang yang baik senantiasa mempertahankan kebaikannya. Senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Senantiasa di jalan Tuhan. Tapi orang yang jahat ini akan memberikan hidupnya sepenuhnya kepada hal-hal duniawi saja. Hanya bersifat sementara saja. Kelak nantinya kehidupannya akan di neraka. Itulah hukuman bagi setiap orang yang jahat, yang tidak mau dibaharui oleh firman Tuhan. Tapi setiap orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, senantiasalah pertahankan hak surgawi yang sudah diwariskan Tuhan kepada kita. Itu lakukanlah kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Jadilah generasi yang melakukan hal-hal yang baik di dalam setiap. Amin. Tuhan yang senantiasa berikan kehidupan kekasih. Percaya bahwa Tuhan senantiasa hidup dalam kehidupan kan. Karena Tuhan senantiasa memberikan kedamaian dan juga memberikan hidup kekal bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap jemaatmu, berikan kesehatan panjang umur yang daripada Tuhan. Biarlah hidup kami takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sertai kami di dalam satu hari ini menjalankan aktivitas kami. Dan aktivitas kami berkenan secara Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.